Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di pesisir timur Aceh, sebuah kerajaan kecil dengan kekuatan yang luar biasa mulai mencatat namanya dalam sejarah. Di pelabuhan yang sibuk, di tengah hiruk-pikuk perdagangan dari Arab, Persia, dan India, ada sebuah tempat yang menyimpan rahasia besar. Kerajaan yang bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tapi juga pusat penyebaran sebuah agama yang kelak akan mengubah wajah Nusantara. Namanya Kerajaan Perlak, tempat di mana rempah dan lada melintasi samudra, di mana kebudayaan timur dan barat bertemu, dan di mana Islam pertama kali berakar di tanah Nusantara. Bagaimana kerajaan ini tumbuh dan menjadi kekuatan yang menghubungkan dunia, dan apa yang menyebabkan kerajaan ini akhirnya kehilangan kejayaannya? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh warna dan misteri ini. Yuk kita mulai. Di pesisir timur Aceh, lebih dari 1000 tahun yang lalu, angin laut membawa aroma asin. Debur ombak menyentuh dermaga kayu, dan dari kejauhan, layar-layar kapal berwarna putih mulai terlihat. Kapal-kapal itu datang dari negeri yang jauh, Arab, Persia, dan Gujarat, membawa rempah, kain sutra, dan juga sebuah pesan yang akan mengubah sejarah Nusantara. Pesan tentang sebuah agama baru yang kelak akan mengakar di tanah ini. Disinilah sebuah wilayah bernama Peureola berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, atau Kerajaan Perlak. Peureola atau Perlak bukanlah daerah biasa. Letaknya strategis, berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Nama Perlak sendiri berasal dari kayu perlak, bahan langka dan kuat yang digunakan untuk membuat kapal. Pada awal abad ke-8, pelabuhan Peureola mulai ramai disinggahi pedagang asing. Namun titik balik sejarahnya terjadi pada tahun 840 Masehi, ketika seorang tokoh bernama Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah naik tahta. Ia adalah seorang keturunan Arab yang menikah dengan penduduk setempat, memimpin dengan visi membangun kerajaan yang tak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Sumatera. Pada masa itu, laut adalah jalan raya dunia. Pelabuhan Peureola menjadi salah satu rest area paling ramai di jalur perdagangan Asia. Kapal-kapal dari Arab dan Persia singgah untuk mengisi perbekalan, menjual barang dagangan, atau bahkan tinggal menetap. Dari sinilah budaya Islam mulai mengakar. Para pedagang tidak hanya membawa barang, tetapi juga keyakinan, ilmu pengetahuan, dan tradisi baru. Banyak dari mereka menikahi wanita Peureola, sehingga lahir generasi baru yang menggabungkan darah Arab, Persia, dan lokal. Perlak pun menjadi kerajaan yang unik, penuh warna, terbuka terhadap dunia, tetapi tetap menjaga identitasnya. Kerajaan Perlak menerapkan sistem monarki. Raja atau sultan memerintah seumur hidup. Namun kekuasaannya terbagi dalam dua dinasti. Dinasti Aziziyah dari tahun 840 sampai 918 Masehi, yang memimpin 4 generasi pertama. Dinasti Meura dari tahun 918 Masehi sampai 1292 Masehi, yang meneruskan kepemimpinan hingga akhir. Gelar pemimpin selalu diawali dengan Sultan Maghdum Alauddin, diikuti nama mereka, menandakan kemuliaan dan kedudukan tinggi. Dari Sultan Abdul Aziz Shah hingga Sultan Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat, setiap pemimpin meninggalkan jejak yang berbeda. Ada yang fokus pada perdagangan, ada yang pada pendidikan, dan ada pula yang memperluas dakwah Islam ke wilayah sekitar. Selain kayu perlak, ada satu komoditas yang membuat nama Perlak semakin harum, yaitu lada. Meski bukan tanaman asli Perlak, tapi dibawa oleh pedagang Madagaskar, lada tumbuh subur di tanah Perlak. Dalam waktu singkat, Perlak menjadi produsen lada terbesar di pantai timur Sumatera. Hasilnya, Bandar Perlak berubah menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Asia Tenggara. Bahkan, kerajaan ini memiliki mata uangnya sendiri, yaitu dirham emas, kupang perak, uang tembaga, dan kuningan. Ini bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga bukti bahwa Perlak sudah menjadi pusat perdagangan yang terorganisir dan maju. Puncak kejayaan Perlak terjadi di masa pemerintahan Sultan Malik Muhammad Amin II Johan Berdaulat, dari tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Menariknya, kemakmuran saat itu tidak hanya diukur dari perdagangan. Justru pendidikan dan dakwah Islam berkembang pesat. Perlak menjadi pusat pembelajaran agama, melahirkan ulama-ulama yang berpengaruh di Nusantara. Sekolah-sekolah dan majelis ilmu berkembang pesat, menarik murid dari berbagai penjuru Sumatera, bahkan semenanjung Malaya.
Pelabuhan tetap ramai, namun Perlak mulai dikenal bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tapi juga pusat peradaban Islam. Namun, sejarah selalu bergerak. Setelah Sultan terakhir wafat pada tahun 1292 Masehi, Perlak kehilangan pengganti yang kuat. Perselisihan keluarga kerajaan melemahkan pemerintahan. Sementara pelabuhan-pelabuhan lain mulai bangkit, termasuk Samudra Pasai yang kemudian mengambil alih peran sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Para pedagang pun mulai beralih ke Pasai, meninggalkan Perlak yang perlahan tenggelam dalam bayang-bayang kejayaannya sendiri. Meski kerajaan ini sudah runtuh, jejaknya masih bisa kita temui. Salah satunya makam Raja Benoa di tepi Sungai Trenggulon dengan batu nisan bertuliskan huruf Arab dari abad ke-11. Mata uang Perlak, dirham emas, uang perak, serta uang tembaga dan kuningan. Juga stempel kerajaan dengan bertuliskan huruf Arab yang bermakna Kerajaan Perlak. Setiap peninggalan ini seolah menjadi saksi bisu bahwa di tempat ini pernah berdiri sebuah kekuatan maritim dan spiritual yang besar. Kerajaan Perlak mungkin sudah lama hilang dari peta, tetapi warisannya tetap hidup. Ia adalah pintu gerbang awal masuknya Islam ke Nusantara, pelabuhannya menghubungkan dunia, dan ladang subur bagi persilangan budaya. Dari kayu Perlak yang mengarungi samudra, hingga lada yang mewarnai meja makan para bangsawan dunia, Perlak membuktikan bahwa sebuah kerajaan tidak hanya diukur dari luas wilayah, tetapi dari pengetahuannya yang menembus waktu. Sejarahnya mengajarkan kita, kejayaan lahir dari keterbukaan, pengetahuan, dan kemampuan beradaptasi dengan dunia. Dan di ujung Sumatera, semua itu pernah dirangkai indah oleh Kerajaan Perlak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.